sebenarnya ada keinginan klien bahwa ada suatu tempat dia untuk bikin party nantinya, tapi dengan nuansa alam di luar gitu. Jadi berpikir untuk menggunakan teras ini sebagai deck atau outdoor deck untuk mereka party, seperti bikin barbecue bareng dengan teman-teman. Nah, sehingga sekali lagi pemilihannya karena ini benar-benar ruangan luar, berpikir untuk menggunakan material yang memang tahan terhadap cuaca, itu sesuatu yang harus, sehingga pemilihan kayu deck tadi terpikir untuk menggunakan produk compound, sehingga ya bisa dapat feel terhadap unsur kayunya dan juga lebih tahan lama dan lebih kuat dibanding kayu asli atau kayu yang benar-benar yang alami. Ya, jadi sebenarnya bangunan yang diciptakan ketika kita sudah berpikir bahwa bangunan ini tidak terlalu banyak memberikan efek negatif terhadap lingkungan dan juga bagaimana lingkungan akan mempengaruhi si bangunan ini. Cara mensiasatinya adalah ketika merancang kita benar-benar sudah mengetahui sendiri bagaimana iklim di mana bangunan tersebut akan didirikan. Dengan kita mengetahui iklim tersebut, sehingga kita akan bisa mengetahui bagaimana arah bukaan, bagaimana material apa yang akan digunakan di dalam bangunan, baik di dalam dan di luar, bagaimana juga penempatan ruang-ruang di dalamnya, sehingga bangunan yang kita buat, apalagi di iklim yang kita tahu bahwa di sini adalah iklim tropis, bangunan tersebut jauh lebih adem, lebih dingin, sehingga penggunaan listrik tidak terlalu besar. Jadi ini akan berakibat bahwa emisi karbon di bangunan tersebut sendiri lebih rendah. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana supaya bangunan itu lebih low maintenance? Seperti kita tahu bahwa halangan di Indonesia adalah bahwa paparan matahari itu cukup tinggi, kemudian juga curah hujan yang sangat tinggi. Kedua hal inilah yang sebenarnya cepat memperpendek usia bangunan, sehingga kita perlu memilih material-material bangunan yang memang bisa adaptif terhadap dua faktor iklim tadi. Salah satunya ya seperti kita tahu bahwa tadi ada conduit, bahwa bagaimana material bangunan ini menjadi lebih ramah terhadap paparan matahari tadi, lebih kuat, kemudian juga terhadap air hujan dia juga lebih tahan, sehingga inilah salah satunya bagaimana kita bisa mensiasati low maintenance terhadap bangunan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa conduit itu sebenarnya semacam kayu, sehingga kita sebagai perancangnya dituntut kreativitas kita yang jauh lebih tinggi, sehingga apa yang kita padukan dalam sisi bangunan yang kita gunakan sebagai contohnya adalah sisi barat ini, kita lihat bahwa material ini kita bisa potong-potong, kita susun secara acak, sehingga tampilannya akan jauh lebih menarik dan tampil seperti kayu alami. Namun kita juga bisa memanfaatkan bahwa di sisi barat di mana paparan matahari tadi sangat panas, dengan menggunakan tampilan seperti ini dapat meredam panas yang masuk ke dalam bangunan, sehingga karena di lantai 2 ini adalah ruang-ruang yang fungsinya private seperti kamar tidur, dia akan jauh lebih nyaman dan lebih tenang juga, sehingga matahari yang masuk akan teredam dan tereduksi sebelum dia masuk ke dalam bangunan, sehingga fungsinya tadi bahwa dia bisa meredam panas dan juga kreativitas kita dituntut, sehingga menampilkan sisi visual yang jauh lebih menarik. Kira-kira itu prosesnya, sehingga keduanya bisa kita kombinasikan dengan baik.